Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, karena kita sekarang baru pertemuan pertama, maka Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 9. Nah, seperti kalian ketahui, udah kita bersama-sama di kelas 8 ya, pastinya juga ngajarnya Ibu nggak berubah ya, tetap ngajar matematika kan ya. Jadi setelah naik di kelas 9 ini, Ibu harapkan kalian belajar lebih baik lagi, lebih giat lagi, karena nanti kalian akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Jadi harus membawa prestasi yang baik dari sekolah. Nah, baiklah, untuk matematika ini, yang pertama di kelas 9 yang akan kita bahas adalah tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat itu contohnya kalau dalam fisika misalnya, kamu pernah mungkin membaca kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Dituliskannya 3 kali 10 pangkat 8. Tidak 30. Berapa tuh bacanya juga susah kan, kalau 8 angkanya harus dihitung dulu. Terus harus mikir yang 8 angka itu apa. Ya. Nah, untuk mempermudah penulisan dan juga membaca, nanti kita bisa menggunakan bilangan berpangkat. Nah, makanya kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat ini. Baiklah, sekarang kita mulai pembahasan kita yang pertama. Yaitu pembahasan kita yang pertama itu adalah tentang pengertian bilangan berpangkat. Apa bilangan berpangkat itu? Untuk sembarang bilangan A pangkat N dengan N bilangan bulat positif. Ini dengan N ya. Dengan N bilangan bulat positif berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor A. Jadi artinya A pangkat N itu adalah A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor A. Itu pengertian dari bilangan berpangkat. Jadi perpangkatan bilangan itu adalah mengalikan bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak N faktor. Kalau A pangkat 10 berarti 10 faktor A di sini. Ya, nah kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini ada keterangannya. A pangkat N itu artinya A adalah bilangan pokok, jadi A itu adalah menunjukkan bilangan pokok. N pangkat atau banyak faktor A. Untuk bilangan A pangkat N dengan N bilangan bulat positif, A pangkat N disebut bilangan berpangkat sebenarnya, ya. Jadi A pangkat N untuk N-nya bilangan positif disebut bilangan berpangkat sebenarnya. Nah, mungkin ada yang sudah mikir, kok sebenarnya berarti ada yang tidak sebenarnya. Nanti yang berikutnya kita bahas ya. Kita sekarang bilangan berpangkat dulu. Di sini contohnya sekarang. Contohnya misalnya 14 kali 14 kali 14. Kalau disederhanakan, dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, ini penulisannya adalah 14, 3-nya nih agak di atas, jadi 14 pangkat 3 ini dibacanya. Contoh yang kedua, negatif 8 pangkat 4 artinya negatif 8 kali negatif 8 kali negatif 8 kali negatif 8. Ini arti perpangkatannya. Kalau hasilnya berapa? Kalau hasil perpangkatannya negatif 8 kali negatif 8 kan 64. Kali negatif 8 lagi. Kali lagi negatif 8.
Nah, nanti kamu hitung sendiri kalau perkaliannya sudah pada pinter ya. Kemudian yang ketiga, 2,5 atau 21/2 dipangkatkan 5. Sama dengan, atau arti perpangkatannya adalah ini. 2,5 kali 2,5 sebanyak 5. Ya, karena pangkatnya 5. Sebanyak 5 bilangan atau sebanyak 5 faktor yang bernilai 2,5. Berikutnya 2 pangkat 5. Artinya 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Sebanyak 5 faktor 2-nya. Nah, yang 32 ini adalah hasilnya, hasil perpangkatannya. Jadi kalau kita memangkatkan bilangan itu ada arti perpangkatannya, yang ini arti perpangkatan, sementara yang ini adalah hasil perpangkatan. Sekarang kalau bilangan negatif dipangkatkan. Bilangan negatif dipangkatkan. Negatif 3 dipangkatkan 4, ini arti perpangkatannya. Hasilnya adalah 81. Negatif kali negatif positif, kali negatif negatif, kali negatif lagi positif. Positif 81. Jadi bilangan negatif 3 ini dipangkatkan 4, hasilnya adalah positif 81. Berikut, negatif 4. Negatif 3 dipangkatkan 4. Nah, kalau tidak ada tanda kurung seperti yang di atas, ini artinya negatif. Negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Yang dipangkatkan 4 adalah faktor 3-nya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ini 81. Jadi hasilnya negatif 81. Sama-sama dipangkatkan 4, sama-sama negatif 3, tapi yang ini di dalam kurung negatif 3-nya, yang ini tidak. Hasilnya berbeda. Ya, maka harus teliti, perhatikan dengan cermat dari penulisannya. Berikut. Negatif 5 dipangkatkan 3. Ya, ini arti perpangkatannya, ini hasilnya. Oh, beda dengan yang ini. Kenapa yang ini dipangkatkan, bilangan negatif dipangkatkan 4, hasilnya positif, sementara yang ini negatif? Kita lihat perbedaannya sekarang. Perbedaannya adalah dari pangkatnya. Kalau yang ini pangkatnya genap, yang nomor 7 pangkatnya ganjil. Jadi kamu dari sini bisa catat bahwa jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya adalah bilangan positif. Sementara jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, kalau yang ini, yang nomor 8, ya seperti yang nomor 6 tadi. Negatif 5 pangkat 3, berarti artinya perpangkatannya gini. Negatif 5 kali 5 kali 5, negatif 125. Ya, silahkan nanti contoh ini kamu pelajari dengan baik. Kamu perhatikan perbedaannya. Dan ingat yang catatan tadi dari sini. Dari nomor 5 dan nomor 7. Perlu diingat oleh kalian. Bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya positif. Bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Ya, silahkan nanti dicatat dulu nih soalnya. Tentukan arti dan hasil dari perpangkatan berikut untuk nomor 1, dan untuk nomor 2-nya adalah tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan berikut. Jadi kita menyelesaikan persamaan dengan menggunakan perpangkatan. Ya, silahkan dipelajari kenapa ada persamaan, karena di kelas 8 kita sudah belajar persamaannya. Hanya sekarang di sini kita menggunakan pangkat untuk menyelesaikan persamaan ini. Kamu masih ingat kan kalau menyelesaikan persamaan itu artinya mengganti variabel
atau mencari nilai pengganti variabel sedemikian hingga kalimat ini menjadi benar, gitu ya. Ya, silahkan ditulis. Nah, sekarang yang berikutnya. Kita pelajari sifat-sifat operasi pada perpangkatan. Sifat perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Nah, di sini kita mengalihkan dua bilangan berpangkat dengan ini apa? A ini bilangan pokok dengan bilangan pokok yang sama. Ya, jadi salah satunya adalah bilangan pokoknya harus sama di sini. A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu sifat perkalian bilangan berpangkat itu nanti akan kita peroleh hasilnya A pangkat M ditambah N. Jadi kita jumlahkan pangkatnya. Kemudian yang ini, yang kedua pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N. Di sini juga mempunyai bilangan pokok yang sama ya. Maka hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Sementara untuk perpangkatan, bilangan berpangkat dipangkatkan, yaitu A pangkat M dipangkatkan N. Ini dibacanya, hasil perpangkatannya adalah A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Ya, kita lihat contoh penggunaannya. Contohnya misalnya di sini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Kalau kita uraikan berdasarkan arti perpangkatan, maka nanti kita akan dapatkan di sini 2 kali 2 kali 2 untuk yang 2 pangkat 3-nya kali 2 pangkat 4-nya itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sehingga nanti kalian akan memperoleh atau akan mendapatkan ada 7 faktor 2. Dimana 7 ini kalau kita lihat ke pangkat sebelumnya, ke pangkat sebelum dikalikan, ini ternyata merupakan jumlah dari 3 dan 4. Maka memenuhi atau sesuai dengan aturan tadi bahwa kalau kita mengalihkan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, itu pangkatnya dijumlahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Kalau yang seperti ini, yang nomor B, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat negatif 2. Ya, walaupun kita belum belajar pangkat negatifnya, di sini kita lihat contohnya dulu ya. 3 pangkat 5 ditambah negatif 2. Ya, yaitu 2 pangkat 3. Sementara kalau pembagian kita kurangkan pangkatnya. Jadi kalau misalnya kita uraikan artinya dari masing-masing bilangan berpangkat ini, kamu nanti akan mendapatkan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 faktor per 5 kali 5 kali 5. Nah, 3 faktor 5 yang atas dan yang bawah bisa kita bagi, sehingga yang tersisa adalah 5 pangkat 1. Maka 5 pangkat 4 kurang 3, jadi 5 pangkat 1 atau sama dengan 5 ya. Bilangan yang tidak ada pangkatnya itu, atau tidak dituliskan pangkatnya, itu berarti berpangkat 1. Berikutnya, 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat negatif 3. 8 pangkat 2 dikurangi negatif 3. Ingat penjumlahan bilangan bulat ya, di sini berlaku negatif 3 atau 2 dikurangi negatif 3. Ini artinya menjadi 2 ditambah 3, 8 pangkat 5. Yang berikutnya, karena bilangan berpangkat kalau dipangkatkan pangkatnya dikalikan, maka 5 pangkat 6 dipangkatkan 3 adalah 5 pangkat 6 kali 3 sama dengan 5 pangkat 18.
Kemudian yang ini F, contoh F, 4 pangkat negatif 2 dipangkatkan 4, maka di sini 4 pangkat negatif 2 kali 4. Di sini juga sama ya, aturan perkalian bilangan bulat kita gunakan, negatif kali positif ya negatif, maka kita dapatkan 4 pangkat negatif 8. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan melihat contoh-contoh ini. Kalau misalnya ada yang tidak ngerti, nanti kamu bisa bertanya melalui WA misalnya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kita lihat yang berikutnya. Bilangan. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan pangkat tak sebenarnya? Tadi kan ada bilangan berpangkat sebenarnya. Sekarang kita lihat bilangan pangkat tak sebenarnya. Yang pertama adalah bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0. Ya, bilangan berpangkat 0. Dari mana kita bisa menjelaskan bilangan berpangkat 0 itu? Contohnya misalnya kalau kita melakukan operasi pembagian bilangan berpangkat, di mana bilangan yang kita bagi itu sama, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Ini kan bilangan real ya. Pada operasi bilangan real sudah kita bahas bahwa salah satu sifat operasinya itu adalah jika bilangan real dibagi oleh bilangan itu sendiri, jika sebuah bilangan real dibagi oleh bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Ya, nah ini bisa dibuktikan dengan dengan sifat pembagian bilangan berpangkat, di mana pembagian bilangan berpangkat itu kan pangkatnya dikurangkan. Jadi kalau kita membagi 2 pangkat 5 oleh 2 pangkat 5, maka penjabarannya 2 pangkat 5 kurang 5 nih. 5 dikurangi 5 kan 0. Jadi berarti 2 pangkat 0. Nah, satunya ini kita peroleh dari sifat pembagian pada bilangan real ya, bahwa setiap bilangan jika dibagi oleh dirinya sendiri hasilnya 0. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Bagaimana dengan bilangan yang lain jika dipangkatkan dengan 0? Ya, kita lihat contohnya dengan variabel A nih di sini. Di yang kedua, A pangkat 4 dibagi A pangkat 4. Nah, kalau kita jabarkan seperti ini. A kali A kali A kali A dibagi oleh bilangan yang sama lagi. Nah, kamu kalau menyederhanakan bentuk pecahan, biasanya kan kalau ada yang faktor yang sama, kamu coret ya, kamu bagi. Nah, ini kalau kita bagi kan A dibagi A, 1 ini dengan ini 1 1 1 1 kali 1 kali 1 kali 1, sehingga kita dapatkan 1. Nah, kalau dituliskan arti pembagiannya pada bilangan berpangkat, A pangkat 4 dibagi A pangkat 4 itu A pangkat 4 kurang 4 sama dengan A pangkat 0, yang hasilnya adalah 1. Jadi dari 2 contoh ini kita bisa simpulkan bahwa setiap bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Bagaimana pembuktiannya? Kamu bisa cari contoh lain pembuktiannya yang sejenis dengan ini, yaitu bilangan yang mempunyai bilangan pokok yang sama dan pangkat yang sama, kamu coba bagi, maka akan diperoleh hasil yang sama seperti ini. Kalau kamu ingin yakin, silahkan dibuktikan dengan contoh yang lain ya. Nah, kita lanjut sekarang. Bilangan berpangkat tak sebenarnya. Itu tadi ada bilangan berpangkat 0. Sekarang bilangan berpangkat negatif. Dari mana diperoleh bilangan berpangkat negatif?
Nah, bilangan berpangkat negatif itu jika misalnya kita membagi bilangan berpangkat yang seperti ini, di mana bilangan yang dibagi lebih kecil dari pembaginya. Misalnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 6. Kita peroleh 2 pangkat 4 kurang 6 itu sama dengan 2 pangkat min 2. Ya. 2 pangkat min 2 atau 2 pangkat negatif 2. Coba sekarang kita buktikan dengan cara lain. Kita buktikan dengan cara lain seperti ini. 2 pangkat 4 kita jabarkan. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 per atau dibagi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6-nya ini. Nah, ada 6 faktor 2. Di sini faktor 2-nya ada 4, di sini ada 6. Berarti yang 4 ini bisa kita bagi, sehingga kita dapatkan sisanya yang menjadi penyebut adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Dan kita jabarkan hasil ini adalah 1 per 2 pangkat 2. Karena ini bilangan yang dibaginya sama, berarti kesimpulannya 1 per 2 pangkat 2 itu adalah 2 pangkat negatif 2. Coba dengan contoh yang lain, kita lihat misalnya di sini 5. Kita tetap di sini mengambil bilangan yang dibagi itu lebih kecil dari pembaginya. Misalnya di sini 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 5. Sama dengan 5 pangkat 2 kurang 5. 2 dikurangi 5 itu kan negatif 3. Jadi 5 pangkat negatif 3. Kalau kita uraikan berdasarkan arti perpangkatan, kita dapatkan seperti ini, di mana yang atas atau pembilangnya itu 5 kali 5 dari 5 pangkat 2, sementara 5 pangkat 5-nya yang ini. Nah, di sini 5 kali 5, 5 kali 5, 2 faktor 5 sama dengan ini, jadi kita bagi. Di atas hasil baginya 1, yang di bawah ada tersisa 3 faktor 5, yaitu 5 pangkat 3. Maka 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 5 itu 1 per 5 pangkat 3 atau 5 pangkat negatif 3. Nah, di sini kamu dapat lagi contoh yang kedua, bahwa 1 per 5 pangkat 3 itu ternyata sama dengan 5 pangkat negatif 3. Sehingga dari 2 contoh ini bisa kita simpulkan bahwa 1 per A pangkat B kalau dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat negatif itu adalah sama dengan A pangkat negatif B. Nah, jadi bilangan berpangkat tak sebenarnya itu ada 2, yaitu bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Ya. Jadi secara keseluruhan bilangan berpangkat itu ada 2 macam. Berpangkat sebenarnya dan tidak sebenarnya. Kalau berpangkat sebenarnya, yang tadi di bagian pertama sudah dibahas, pangkatnya itu adalah bilangan bulat. Nah, kalau di sini berpangkat bilangan negatif dan bilangan 0, itu berpangkat tak sebenarnya. Kalau berpangkat tak sebenarnya, salah satu cirinya kita sulit menjabarkannya seperti yang arti perpangkatan tadi. Ya, nah silakan kamu pelajari lagi. Kalau di sini kurang jelas, kamu silakan cari referensi lain untuk membahas bilangan berpangkat tak sebenarnya ini. Ya, nah kita lanjutkan sekarang. Ini soalnya. Bilangan berpangkat tak sebenarnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan hasil perpangkatan berikut. 3 pangkat negatif 4. Nah, kamu tuliskan dulu arti dari bilangan berpangkat negatif ini nanti. Apa sih artinya 3 pangkat negatif 4?
Kan 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/3 pangkat 4. Sama dengan 1/, nah 3 pangkat 4-nya kamu jabarkan. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dan hasil akhirnya silahkan diselesaikan berapa. Demikian juga untuk nomor 2 dan nomor 3. Silahkan dikerjakan, dicoba. Kalau belum jelas, kamu cari contoh-contoh lain. Ya. Kita lanjutkan. Notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, bentuk baku ini adalah salah satu cara untuk menuliskan bilangan yang besar atau yang kecil, ya. Yang besar itu yang bagaimana? Yang tadi misalnya tadi contohnya apa? Yang pertama tentang kecepatan cahaya, ya, itu kan nolnya banyak kalau dituliskan. Nah, atau contoh lain apalagi? Kamu coba cari lagi ya contoh yang bilangannya sangat besar. Nah, ini salah satu, bukan salah satu, ini ketentuannya dulu. Notasi ilmiah bilangan yang besar itu dinyatakan sebagai berikut, ya. Jadi bilangannya itu dinyatakan dalam bentuk perkalian A dengan hasil perpangkatan dari 10, atau dituliskan A kali 10 pangkat N, di mana nilai A, nih bilangan yang di depan ini, angkanya itu harus lebih kecil dari 10 atau lebih besar atau sama dengan 1. Boleh sama dengan 1, boleh bukan 1 tapi tidak menyamai 10. Harus kurang dari 10. Dan N-nya adalah bilangan bulat positif. Di sini ya untuk bilangan besar nih ya, bilangan bulat positif. Sementara untuk bentuk baku atau notasi ilmiah bilangan kecil ini sama A kali 10 pangkat N. Nilai A-nya juga sama seperti yang tadi, yang pertama. Hanya perbedaannya di sini, N-nya adalah bilangan bulat negatif. Kalau yang ini tadi positif ya. Nah, ini negatif. Bagaimana contohnya? Atau bagaimana cara menentukannya? Misalnya, nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku. Contohnya ini. Ini dibacanya 255.000. Ini 10, kamu harus ngitung dulu nolnya nih. 10 baru 10 juta. Ini kalau nolnya 6 masih gampang. Kalau nolnya ada 12 atau ada 18, 10 apa dibacanya gitu. Nah, makanya dituliskan dalam bentuk baku nanti. Ini bilangan besar yang A dan B, yang C dan D ini bilangan kecil. Ya, salah satu tandanya ini. Kalau bilangan kecil 0, ya, angka di depannya atau angka satuannya 0 ya. Kita lihat penyelesaiannya. 255.000. Nah, tadi di rumusnya sudah ditetapkan. Bentuk baku itu dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. A-nya harus harus kurang dari 10. Nah, dari bilangan ini yang kurang dari 10 itu, bilangan 255 akan lebih kecil dari 10 jika kita letakkan koma di belakang angka 2. Maka kita dapatkan 2,55 ya. Tapi kalau kamu meletakkan komanya di belakang angka 5, 25,5 kan? Nah, ini tidak memenuhi syarat tadi. Jadi harus satu angka yang di depan komanya ya. Jadi untuk mempermudah pokoknya kamu ingat aja di depan komanya hanya kita sisakan satu angka. 2,5. Nah, berarti kita meletakkan koma tadi dari sini nih 2,5. Terus kita hitung nih bilangannya yang di belakang komanya. Nah, di belakang koma ini
ada 5 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini 2,55 kali 10 pangkat 5. Itu dari sini ya. Contoh yang kedua. Lihat dulu ini. Nah, di sini 2,55 itu adalah nilai A-nya dan 5 yang menjadi pangkat dari 10 itu adalah nilai N-nya. A kali 10 pangkat N ya. Yang kedua, 10 juta. Nih kalau kita letakkan koma di sini 10 itu kan sama dengan 10, berarti tidak memenuhi syarat. Pokoknya ingat aja di depannya hanya ada satu angka ya. Jadi 1,0 nih. Nah, berikutnya penyelesaiannya 1,0 ini kan kita menuliskan koma di sini. Nah, setelah koma ini ada 7 angka atau ada 7 bilangan atau ada 7 angka 0. Maka 10 juta itu kalau dituliskan dalam bentuk baku adalah 1 kali 10 pangkat 7 ya. Sekarang untuk bilangan kecil 0,00058 ya. Kamu masih ingat kan membaca bilangan yang kecil? Ini yang 58 itu kita bacanya 58 bukan 58 ya. Kalau di depan koma baru 58, jangan tertukar. Nah, kalau misalnya kita akan tulis dalam bentuk baku, maka kamu lihat angka yang di belakang yang dimulai yang tertulis setelah angka 00 ini 000. Nah, ketika ketemu dengan satu bilangan yang bukan 0, berarti kita meletakkan komanya di sini, di depan angka yang tadi terakhir setelah 0. Jadi, kalau kita tuliskan koma di sini, kita dapatkan 5,8. 5,8 itu lebih kecil dari 10. Nah, sekarang 5,8. Ini ada 4 bilangan nih. Nih harusnya sampai sini nih tandanya ya. Ini kelebihan. Nih. Harusnya sampai sini. Maka di sini 1, 2, 3, 4 angka. 4 angkanya yang mana antara koma yang pertama dengan koma yang kita buat di sini ada 4 angka atau 4 bilangan. Maka di sini jadi 5,8 kali 1 per 10.000 ya. Kalau yang bilangan kecil jadi pecahan di sininya 1 per 10.000 bukan kali 10.000, karena dari sini nih 5,8 dibagi 10.000 jadi kali ya. Pembagian diubah jadi perkalian kan, pembaginya diubah jadi apa? Kebalikan ya. Jadi diubah jadi kebalikannya 10.000, kebalikannya kan 1 per 10.000. Maka 0,00058 itu bentuk bakunya adalah 5,8 kali 1 per 10 pangkat 4. Kenapa per? Ingat, karena di sini pembagian dibagi ya, 5,8 dibagi 10.000 ya, ini hasilnya nih. Nah, kita lanjut. Nah, di sini 5,8 kali 1 per 10 pangkat 4. Nah, 1 per 10 pangkat 4 itu adalah bilangan yang berpangkat negatif ya. Maka di sini jawaban kita yang terakhir adalah 5,8 kali 10 pangkat min 4. Ingat tadi kalau ketemu 1 per 10 pangkat 4 itu berarti kan 10 pangkat min 4. Jadi ini bentuk bakunya.
Kita lihat di sini berarti A-nya 5,8 dan N-nya adalah bilangan negatif, yaitu min 4 atau negatif 4. Satu lagi. Udah ya. Oh, ada ya satu lagi nih. Nih, panjang kan angkanya, bacanya juga susah nih. Kita ubah jadi bentuk baku biar gampang bacanya ya. Kalau ini gimana? Ini tetap satu angka di depan koma, dijadikan satu angka di depan komanya nih. Jadi koma yang ini tadi kita pindah ke sini. Sehingga kita dapatkan 5,86 ya. 5,86. Nah, berikutnya antara koma yang ini dan kita letakkan koma di sini nih, ini juga sama, harusnya sampai sini batasnya ya. Itu berapa angka kamu hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 bilangan, maka 5,86 tadi pembagian. Nih 7 angka nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena diubah dari pembagian jadi perkalian, jadi dikalikan kebalikannya, yaitu 1/10 juta. Maka kita dapatkan 5,86 kali 1/10 pangkat 7. 1/10 pangkat 7 itu kalau dijadikan bilangan berpangkat tak sebenarnya menjadi 10 pangkat negatif 7. Maka 0,000586 itu sama dengan 5,86 kali 10 pangkat negatif 7. Ini bentuk bakunya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Dan kalau masih belum jelas ya seperti tadi, sama ya silahkan kamu cari referensi lain. Banyak referensi kalau kalian mau berusaha ya. Nah, ini A-nya yang 5,86. Di belakang koma boleh nggak lebih dari satu angka? Boleh. Mau 2 angka, 3 angka, mau ada 8 angka juga nggak masalah. Pokoknya di depan koma harus satu angka. Kemudian nilai N-nya adalah negatif 7. Nah, untuk perpangkatan sampai tadi terakhir bentuk baku atau notasi ilmiah, pembahasan kita sudah selesai. Nanti silahkan soalnya ini dicoba dikerjakan. Dan untuk bagian pertama tentang perpangkatan sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Dan untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas ke bentuk akar. Nah, untuk soal yang ini dan yang tadi ada soal di bagian yang pertama, itu silakan kamu kerjakan dan nanti dikirim jawabannya melalui email ya. Jangan sampai lupa penilaian kalian dari situ. Kalau tugasnya masuk berarti ada nilai ya. Mudah-mudahan dimengerti. Silahkan kerjakan soalnya. Dan untuk bagian yang pertama ini kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.